Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum wa waffaqani Allahu wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali memberi kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa hadir berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Al-Mannan karya Al-Syekh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita masih pada pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebagian keterangan dari penulis terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dan ada beberapa ilmu yang telah kita dapatkan dari penulis terkait dengan ayat ini. Baik. Kemudian sebelum kita melanjutkan keterangan beliau masih terkait dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih ada beberapa ilmu yang akan beliau sampaikan kepada kita terkait dengan ayat ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, ya mungkin kita kembali akan mendengar dari salah satu ikhwah. Baik, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب قل آمين. Bacaan amin itu sunnah. Setiap
selesai baca Al-Fatihah, apakah dalam solat maupun di luar solat. Taib. Barakallahu fiikum. Ya, kita baca keterangan penulis terkait dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taib. Sebelum kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ibadah atas isti'anah. Ya. Apa faedahnya di situ? Allah dahulukan ibadah, setelah itu disebutkan isti'anah. Apa faedahnya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Ya, untuk memberikan perhatian kepada hamba-hamba agar mereka senantiasa mendahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala atas haknya hamba. Itu faedahnya. Baik. Agar setiap hamba selalu mendahulukan haknya Allah atas haknya hamba-hamba. Baik. Ya. Kemudian apa itu ibadah? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, apakah itu perkataan atau berupa perbuatan. Taib. Dan kita disuruh beribadah, melaksanakan ibadah dan memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Apa itu isti'anah? Bersandar kepada Allah di dalam meraih manfaat atau menolak bahaya, disertai dengan keyakinan penuh, keyakinan yang mantap kepada Allah bahwa Allah mampu memberi apa yang Dia inginkan. Taib. Dan kita juga disuruh untuk isti'anah hanya kepada Allah. Dan kita sudah tahu apa itu isti'anah, ya. Ya, inilah isti'anah yang dimaksud. Taib. Kemudian kata beliau berkata, wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi huwa al wasilatu lis sa'adatil abadiyah wan najati min jami'i syururi. Kata beliau, dan menegakkan ibadah atau melaksanakan ibadah kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya, inilah jalan atau wasilah atau sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan jalan atau sarana untuk menyelamatkan diri dari segala atau seluruh kejelekan. Ya. Jelas? Itu ilmu baru lagi. Beliau kembali memberikan ilmu baru kepada kita terkait dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, apa ilmunya dari beliau? Beliau menyebutkan kepada kita bahwa beribadah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah
ini adalah jalan, sarana untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Masya Allah. Dan jalan untuk apa? Selamat dari semua kejelekan-kejelekan yang ada. Ya. Ini ilmu yang luar biasa dari beliau. Ya, sebab jamaah sekalian, setiap dari hamba tentunya apa yang dia cari dalam hidup ini? Semua mencari kebahagiaan. Ya kan? Semua menginginkan kebahagiaan dan ingin terhindar dari semua kejelekan. Setiap manusia di dunia ini itu yang dia cari. Mukmin, kafir, semua cari kebahagiaan. Ya kan? Masya Allah. Ya. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan kepada kita bagaimana jalan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Ya. Banyak manusia ketika mencari kebahagiaan salah jalan. Ya. Dikira kebahagiaan itu dengan apa? Dengan harta. Dikira kebahagiaan itu dengan jabatan. Dikira kebahagiaan itu dengan fasilitas dunia. Ya, betul. Itu salah satu penunjang kebahagiaan. Tetapi itu bukan kebahagiaan yang abadi kan? Bukan kebahagiaan yang abadi. Dan bukan itu penentu kebahagiaan. Sebab betapa banyak manusia, banyak hartanya, tapi juga tidak bahagia. Banyak manusia jabatannya luar biasa, tetapi dalam kehidupannya tidak ada kebahagiaan dia rasakan. Ya. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah memberikan ilmu kepada kita bahwa ternyata kebahagiaan itu bahkan bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi kebahagiaan abadiyah selama-lamanya. Bukan hanya kebahagiaan sementara di dunia, tapi berlanjut sampai di akhirat. Ternyata kebahagiaan itu dengan apa? Dengan ibadah. Dengan ibadah kepada Allah. Disitulah kebahagiaan. Ya. Dengan selalu berdoa meminta isti'anah kepada Allah, disitulah kebahagiaan. Nah, maka kunci kebahagiaan bukan pada harta, bukan pada jabatan, tetapi kunci kebahagiaan itu adalah pada amal saleh, pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci kebahagiaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan." Barang siapa yang beramal saleh, yang beribadah, beramal saleh, ya, min dzakarin au unsa, apakah dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Mukmin laki-laki dan wanita beriman dan dia beramal saleh. Maka ketika dia mewujudkan ini, apa yang terjadi? Apa yang Allah berikan kepadanya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Ini jelas. Maka kami, kata Allah, akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang. Iya. Dan bukan hanya kehidupan yang di dunia, bukan hanya kebahagiaan di dunia, bukan hanya ketentraman di dunia, tetapi berlanjut di akhirat. Apa kata Allah? Wala najziyannahum. Dan kelak kami akan memberikan balasan kepada mereka. Balasan terhadap ibadah yang mereka lakukan, balasan terhadap amal saleh yang mereka lakukan di dunia. Balasannya apa? Bi ahsani. Balasan yang lebih baik. Bukan balasan yang sama, tetapi balasan yang lebih baik lagi terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia.
Inilah kebahagiaan. Yaitu dengan iman dan amal soleh. Disitulah letak kebahagiaan di dunia ini. Iya. Maka siapa yang mencari kebahagiaan di dunia ini, wujudkan ini dua. Iman dan amal soleh. Semakin Anda kuat pada dua hal ini, semakin kuat kebahagiaan yang Anda rasakan. Semakin lemah Anda pada dua hal ini, maka semakin lemah kebahagiaan yang Anda rasakan. Jelas? Jelas sekali. Barakallahu fikum. Iya. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang saleh. Para waliullah. Para muttaqun. Inilah yang mereka rasakan. Padahal mereka dari sisi dunia, dari sisi dunia tidak punya apa-apa. Tapi mereka begitu bahagia. Apa yang menjadikan mereka bahagia? Tidak lain adalah amal saleh. Ketaatan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini jamaah sekalian, keterangan yang sangat bagus dari beliau. Ya. Barakallahu fikum. Ya, dan tentunya di antara ibadah, di antara amal soleh di dunia ini yang luar biasa mendatangkan kebahagiaan, dan kebahagiaannya akan berlanjut sampai di akhirat. Apa itu? Di antara amal soleh, dari sekian banyak amal soleh yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia ini, yang akan melahirkan ketentraman di dunia ini. Apa itu? Ilmu agama. Ilmu. Mempelajari syariat Allah, mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Nabi SAW. Itulah sumber kebahagiaan di dunia ini. Sumber ketenteraman di dunia ini. Iya. Oleh karena itu jamaah sekalian, Ibrahim ibnu Adham, seorang ulama sekaligus ahli ibadah. Apa kata beliau? Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fina minas sururi wal na'imi lajaladuna bisuyuf. Apa kata Ibrahim ibnu Adham? Seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang kita rasakan berupa as-surur, kebahagiaan, wan na'im, kenikmatan, maka pasti mereka akan merampas kebahagiaan kita. Pasti mereka ingin merampas, mengambil kebahagiaan yang kita rasakan dengan pedang-pedang yang mereka miliki. Subhanallah. Jelas ucapan beliau? Beliau menceritakan kepada kita apa yang beliau rasakan. Apa yang mereka rasakan saat itu. Beliau menceritakan apa? Kalaulah seandainya para raja dan anak-anak raja merasakan, mengetahui apa yang kita rasakan saat ini. Berupa apa? As-surur, kebahagiaan, wan na'im, kenikmatan. Maka sungguh mereka akan apa? Memaksa kita untuk menyerahkan apa yang kita miliki kepada mereka. Walaupun mereka terpaksa harus mengancam kita dengan pedang-pedang mereka. Mereka akan paksa kita untuk menyerahkan kebahagiaan yang kita rasakan kepada mereka. Pertanyaannya jamaah sekalian, Ibrahim ibnu Adham merasakan kebahagiaan itu apakah dengan harta yang dia miliki? Bukan. Sebab kalau antum baca sirah beliau, beliau adalah orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Sangat fakir, sangat miskin. Terus apa yang menyebabkan beliau merasakan kenikmatan dan kebahagiaan itu? Tidak lain karena kesibukan beliau dengan ilmu. Kesibukan beliau dengan ilmu agama,
dan kesibukan beliau mengamalkan ilmu agama yang dia dapatkan. Itu yang menjadikan beliau bahagia. Itu yang menjadikan beliau merasakan kenikmatan. Barakallahu fikum. Ya, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau punya kitab Miftah Daris Sa'adah. Kunci rumah kebahagiaan. Beliau jelaskan kebahagiaan itu diperoleh dengan ini. Disebutkan kunci-kunci kebahagiaan. Di antara kunci kebahagiaan yang beliau sebutkan adalah ilmu ini. Kemudian beliau menceritakan syekhnya. Beliau ceritakan dalam kitabnya itu Miftah Daris Sa'adah. Ya, kata beliau, haddatsani syekhuna guru kami yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menceritakan kepadaku ketika beliau sakit, ya, tatkala beliau sakit, faqala li at-tabib, maka dokter berkata kepada Ibnu Taimiyah. Apa kata dokter kepada Ibnu Taimiyah? Inna mutala'ataka wa kalamaka fil ilmi yazidul marad. Masya Allah. Jadi dokter memberikan saran kepada Ibnu Taimiyah, sesungguhnya ya, perbuatan engkau selalu menelaah ilmu, kesibukanmu menelaah ilmu agama, ya, dan kesibukanmu mendakwahkan ilmu agama, ini akan menjadikan sakitmu semakin parah. Artinya istirahat dulu. Berhentilah dulu menelaah ilmu agama, membahas ilmu agama. Berhentilah dulu menyampaikan ilmu agama kepada orang lain. Istirahat dulu, itu maksudnya. Kenapa? Sebab kesibukanmu dengan ilmu akan menjadikan engkau semakin parah sakitmu. Kamu akan tambah sakit, kata dokter itu kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Beliau berkata, ya, la asbiru ala dhalik. Aku tidak bisa sabar. Maksudnya apa? La asbiru ala dhalik. Aku tidak bisa sabar di atas ilmu. Maksudnya aku tidak bisa sabar kalau dalam satu hari aku tidak bahas ilmu. Tidak bisa sabar saya. Tidak tenang hidupku kalau tidak membahas ilmu. Tidak sabar aku dengan ilmu. Ya kan? Masya Allah. Sampai seperti ini Ibnu Taimiyah. Sampai beliau tidak bisa bersabar. Kalau dalam satu hari apa? Gatal ya. Ibarat gatal tangan kita. Gatal tangannya kalau tidak buka buku. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada, terasa ada yang kurang kalau dalam satu hari tidak bahas ilmu. Itu maksudnya. La asbiru ala dhalik. Wahai dokter, aku tidak bisa sabar kalau tidak membahas ilmu. Tidak bisa aku sabar. Iya. Tidak bisa aku sabar hanya duduk-duduk saja, tidak buka buku, tidak membahas, tidak menelaah. Tidak bisa. Tidak kuat saya. Masya Allah. Ya, kemudian kata Ibnu Taimiyah, ya, alaysat an-nafsu idza farihat wa surrat qawiyatit tabi'atu fadafa'atil marad. Bukankah, Ibnu Taimiyah berkata begini, dokter, saya akan sedikit berbicara kepadamu ya tentang kesehatan. Mohon maaf, kata Ibnu Taimiyah, saya sedikit mendahului kamu tentang kesehatan. Apa kata Ibnu Taimiyah? Dokter, bukankah ketika jiwa itu bahagia, bukankah ketika jiwa kita bahagia, ya, dan merasakan kebahagiaan, merasakan kesenangan, dengan sendirinya akan lahir apa? Antibodi akan kuat. Itu kata Ibnu Taimiyah. Mohon maaf ya dokter, kata beliau, minta izin. Saya ingin berbicara sedikit kesehatan. Apa itu? Wahai dokter, bukankah dalam ilmu kedokteran, ketika jiwa bahagia, hati senang, ya, bukankah dengan sendirinya antibodi akan menjadi kuat?
Kan begitu menghadapi corona, teori dokter kan? Jangan stres, santai, buat hidupmu bahagia. Dengan sendirinya antibodi akan keluar melawan itu virus. Ibnu Taimiyah keluarkan ilmu ini. Wahai dokter, bukankah ketika jiwa itu merasakan kebahagiaan, hati merasakan kebahagiaan, maka at-tabi'ah, antibodi akan kuat. Dan antibodi ketika kuat, itulah yang akan melawan sakit. Itulah yang akan menghadapi sakit apapun. Masya Allah. Faqala, apa kata dokter? Bala, betul. Betul. Saya akui itu. Betul itu. Ya. Faqultu lahu, maka aku pun berkata kepada dokter, kata Ibnu Taimiyah, fa inna nafsi tasurru bil ilmi. Ketahuilah dokter, jiwaku hanya bisa merasakan kebahagiaan dengan ilmu. Jiwaku betul-betul merasakan kebahagiaan dengan ilmu. Hatiku akan tentram dengan ilmu. Hatiku akan bahagia dengan ilmu. Maka disitulah aku merasakan antibodiku kuat. Fa'ajidu rahatan. Maka dengan itulah aku merasakan, aku mendapatkan raha. Apa raha? Ketenangan, dan seperti ketenangan, kedamaian. Masya Allah. Lihatlah orang yang sibuk dengan ilmu ya, seperti itu. Masya Allah. Di kondisi sakit pun tidak sabar kalau tidak belajar. Di kondisi sakit, di kondisi terbaring, tidak sabar saya kalau tidak pegang pulpen. Tidak sabar saya kalau tidak buka buku. Ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup ini. Kalau kemudian kita istirahat dari ilmu. Subhanallah. Ya, ternyata kebahagiaan para ulama itu mereka dapatkan dengan ilmu itu. Ya. Ya, kalau guru kami sendiri, Syekhna Muhammad Al-Imam hafizahullah, ya, beliau sampai berkata, tidak ada libur dalam Islam. Beliau itu tidak ada liburnya mengajar ilmu. Tidak ada liburnya. Ya, ketika dikatakan kapan libur, kata beliau tidak ada libur dalam Islam. Kalau masalah ilmu, tidak ada libur. Iya, itu orang-orang yang merasakan bahagia dengan ilmu itu. Tidak ada bosannya. Tidak ada libur. Dan memang betul, tidak ada liburnya. Iya, sekalipun Idul Fitri tidak libur. Idul Fitri tidak libur, tidak ada libur. Kita hanya libur di waktu duhur. Di waktu asar belajar lagi. Di hari Id, di waktu asar belajar lagi. Di waktu maghrib belajar lagi. Kata beliau, la utlah fil Islam. Tidak ada utlah. Tidak ada libur dalam Islam itu. Masya Allah. Siapa yang bisa merasakan seperti itu? Tentunya mereka yang bahagia dengan ilmu itu. Iya, itu Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah. Kalau gurunya lebih hebat lagi. Gurunya Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Muqbil rahimahullah. Sampai beliau berkata, sesungguhnya ilmu lebih indah daripada wanita cantik. Bayangkan itu. Sampai Syekh Muqbil bilang begitu. Sesungguhnya ilmu itu lebih indah. Disebutkan dari berbagai macam keindahan dunia. Harta, tempat tidur, makanan, minuman. Sampai terakhir beliau bilang apa? Bahkan lebih indah daripada wanita yang cantik. Itu ilmu. Inilah orang-orang yang merasakan bahagia dengan ilmu. Ya? Subhanallah. Ya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Siapa yang tidak bisa memasuki surga dunia, siapa yang tidak masuk merasakan surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Di dunia ini kata beliau ada syurga. Maka siapa yang tidak berhasil memasukinya, siapa yang tidak masuk ke dalamnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga akhirat. Yang mana yang diinginkan oleh beliau? Syurga dunia itu majelis ilmu. Sebab Nabi berkata apa? Idza marartum bi riyadil jannah. Kalau kalian melewati taman-taman syurga di dunia ini, Nabi ibaratkan majelis ilmu dengan taman-taman syurga. Maka irta'u, kata Nabi, singgahlah, ambil manfaat. Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, yang mana itu taman-taman syurga di dunia ini? Apa jawaban Nabi? Hilaqul dzikr, yaitu halaqah, kumpulan orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah surga dunia. Ya. Maka jamaah sekalian, barakallahu fikum. Jadi kebahagiaan, ya, ketenangan, ketentraman itu akan dirasakan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ketaatan di ibadah yang melahirkan kebahagiaan di dunia ini adalah ilmu. Ustaz, saya tidak rasakan bahagia dengan ilmu. Tidak ada, biasa saja. Ya, gimana itu? Biasa saja. Dan kayaknya memang begitu kita, biasa-biasa aja. Tidak ada. Ya walaupun ada juga sedikit lah ya. Ya, maka yang pertama perlu dibenahi keikhlasan. Mungkin ikhlasnya kurang. Yang kedua kesungguhan. Kesungguhannya kurang. Ya kalau ada waktu pergi, kalau tidak ada waktu tidak. Itu artinya dia tidak butuh dengan ilmu. Orang yang butuh dengan ilmu, hujan apa, dia datang. Sejauh apapun dia datang. Kalau dia butuh. Orang yang butuh itu begitu. Tapi kalau kurang butuh ya, kalau ada waktu pergi. Kalau tidak ada, tidak juga. Ya lagi sibuk ini. Sibuk terus. Itu artinya orang itu tidak butuh dengan ilmu. Kalau dia tidak butuh dengan ilmu, ngapain ilmu butuh kepada dia? Iya. Barakallahu fikum. Beda dengan ulama as-salaf. Kalau ulama as-salaf mereka betul butuh dengan ilmu. Hanya untuk mendapatkan satu hadis, mereka harus meninggalkan Madinah ke Palestina. 1 bulan perjalanan hanya untuk dapat satu hadis. Kenapa? Mereka betul-betul butuh dengan ilmu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jelas ya? Jadi kalau kita tidak merasakan, ya maka memang yang namanya sesuatu yang manis itu tidak langsung dirasakan manis. Ya perlahan-lahan. Ya butuh waktu yang panjang. Ya, sebagaimana para ulama salaf bercerita bahwa kami bisa merasakan lezatnya salat malam itu sampai bertahun-tahun baru kami rasakan. Ya, maka butuh keseriusan, butuh istimrar, istiqamah terus. Dan hadirkan perasaan butuh dengan ilmu itu. Ya, barakallahu fikum. Baik. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Fala sabila ila an-najati illa bil qiyam bihima." Maka tidak ada jalan untuk sampai pada keselamatan. Tidak ada jalan untuk sampai pada keselamatan. Tidak ada jalan untuk mendapatkan keselamatan kecuali dengan menegakkan keduanya. Apa keduanya? Ibadah dan meminta pertolongan. Dengan dua inilah Anda akan mendapatkan kesuksesan dan keselamatan. Kata beliau, "Fala sabila," tidak ada jalan untuk bisa mendapatkan an-najah, kesuksesan, keselamatan, keberhasilan kecuali dengan kedua ini. Ya. Dengan kedua ini, siapa yang ingin sukses dunia akhirat, wujudkan ini dua, ibadah dan minta tolong kepada Allah. Siapa yang ingin berhasil di dunia dan di akhirat, wujudkan ini, ibadah dan minta tolonglah kepada Allah. Iya. Ingin selamat
dua jalan ini. Ya. Lihatlah jamaah sekalian. Ketika kaumnya Nabi Musa, ya, kaumnya Nabi Musa diancam, ya kan? Diancam dan ditakut-takuti. Disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun. Dan pembesar-pembesar Fir'aun. Tokoh-tokoh. Ya. Menteri-menterinya Fir'aun. Berkata. Menakut-nakuti kaumnya Nabi Musa yang beriman. Ya. Atadaru Musa. Atadaru Musa wa qawmahu liyufsidu fil ardi wa yadaraka wa alihatak. Tokoh-tokohnya Fir'aun ini berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Musa dan pengikutnya melakukan kerusakan di atas bumi ini? Apakah engkau akan membiarkan Musa dan para pengikutnya berbuat kerusakan di atas bumi ini? Ya, menurut mereka ya. Padahal mereka berbuat kerusakan. Ya. Liyufsidu fil ardi wa yadaraka wa alihatak. Dan apakah engkau akan membiarkan Musa dan pengikut-pengikutnya yang beriman? Apakah engkau akan membiarkan mereka meninggalkan engkau wahai Fir'aun? Meninggalkan engkau, tidak lagi mau taat kepadamu, tidak lagi menghormatimu. Dan apakah engkau akan membiarkan mereka kemudian akhirnya meninggalkan sembahan-sembahanmu, berhala-berhalamu, wahai Fir'aun? Nah, ini pengaruh ya, pengaruhnya mereka orang-orang dekatnya Fir'aun kepada Fir'aun. Maka Fir'aun terpancing. Naiklah emosi Fir'aun. Dia berkata, sanuqattilu abna'ahum wa nastahi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Ya, kata Fir'aun, sampaikan kepada mereka, ya, bahwa aku akan mencincang-cincang, ya, nuqattil, membunuh, mencincang, menyembelih anak-anak mereka kalau yang lahir laki-laki. Ya. Kalau anak perempuan kami biarkan, tapi kalau lahir anak laki-laki, pokoknya sampaikan kepada mereka, kami akan bunuh anak-anak mereka. Ya. Wa inna fawqahum qahirun. Dan sesungguhnya kita ini berkuasa penuh atas mereka. Mereka, kalau apapun yang kita lakukan kepada mereka, mereka tidak bisa melawan. Mereka lemah, kata Fir'aun. Kita berkuasa. Ya, kita akan habisi mereka. Ini namanya perang urat syarab, menakut-nakuti. Dan apa yang dilakukan oleh Fir'aun berhasil? Banyak. Dia berhasil. Ada yang sebagian pengikut Nabi Musa yang beriman, apalagi yang masih lemah iman, ketakutan. Maka datanglah Nabi Musa alaihissalam menguatkan keimanan mereka. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada mereka? Ya. Nabi Musa berkata kepada mereka, Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Qala Musa. Nabi Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya yang beriman, ista'inu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah. Tidak usah takut. Apapun ancaman mereka, apapun kata mereka, jangan takut, kata Nabi Musa. Kalian punya Allah, ista'inu billah, minta tolonglah kalian kepada Allah, wasbiru, dan bersabar kalian. Bersabar kalian. Masya Allah. Di kondisi seperti itu, Nabi Musa memberikan kekuatan, menenangkan mereka dengan apa? Kalian punya Allah, kok kalian takut? Ista'inu billah, minta tolong kalian kepada Allah, dan apa? Bersabar. Bersabarlah, terus kalian beribadah dan sabar di atas ibadah itu. Kunci ini, dua. Bersabar di atas ibadah,
dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalian lakukan itu saja. Ya, sabar saja di atas aturan agama Allah, sabar, lakukan saja. Apa yang merupakan aturan Allah kerjakan dan bersabar di atas aturan itu, dan jangan lupa minta tolonglah kepada Allah. Itu kuncinya. Masya Allah. Ya, kemudian kata Nabi Musa kepada mereka, innal arda lillahi. Sesungguhnya tanah ini tanah apa? Hah? Tanah Mesir waktu itu yang dikuasai oleh siapa? Waktu itu yang menguasai tanah Mesir? Firaun. Tanah ini yang saat ini dikuasai oleh mereka bukan milik mereka, tapi itu adalah miliknya Allah. Bukan miliknya mereka, tapi itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mewariskannya kepada hamba-hambanya nanti. Artinya mereka saat ini berkuasa, tapi suatu saat Allah akan memindahkan tanah itu kepada kita, kepada kalian. Dengan apa? Dengan dua kuncinya. Tetap bersabar di atas ibadah dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beliau berkata wal aqibatu lil muttaqin, dan ingatlah akibat yang baik selalu bagi orang-orang yang bertakwa. Terakhir yang baik itu selalu miliknya orang yang bertakwa. Ya. Kalau kita lihat ya istilah orang kalau dulu kan ya kalah dulu awalnya, setelah ujung-ujungnya pasti menang. Orang yang bertakwa itu pada awalnya kadang kalah, tetapi ingat terakhirnya pasti dia menang. Ya. Awalnya akan mendapatkan kesulitan, tetapi pada akhirnya akan mendapatkan jalan keluar. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik selalu didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah kalian takut. Mereka mau bilang apa? Mereka mau cincang-cincang. Emangnya mereka bisa berhasil kalau Allah tidak berkehendak? Mereka tidak bisa berhasil. Ya kan begitu? Maka yang penting bagi kalian adalah bersabar di atas aturan agama Allah dan jangan mengandalkan dirimu, andalkanlah Allah, minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini dalam kehidupan kita, terkhusus dalam meniti manhajus salaf, ini ilmu yang luar biasa. Dalam meniti manhajus salaf banyak rintangan, banyak cobaan. Maka kuncinya dua, pegang ini dua, sabar dan bersandar kepada Allah. Sabar, bersandar kepada Allah, akibat yang baik pasti akan diperoleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, sabar saja. Ya, yang penting apa? Lakukan aturan agama. Ya, aturan agama. Apapun kata orang, kerjakan saja aturan agama dan minta tolonglah kepada Allah. Suatu saat Allah akan memberikan pertolongan. Barakallahu fikum. Jelas ya? Nah. Ya, kemudian setelah itu beliau berkata, jadi itu ilmu yang baru lagi kita dapatkan, ya, yang mana beliau jelaskan kepada kita bahwa dengan menegakkan ibadah dan selalu minta tolong kepada Allah, disitulah kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kebahagiaan yang abadi. Dan tidak ada jalan, tidak ada sarana, tidak ada jalan untuk mendapatkan an-najah, ya, keselamatan, keberhasilan, kecuali dengan keduanya. Ya, maka dalam kehidupan kita di saat ada hal-hal yang kita alami, ya, problem-problem yang kita alami, maka jangan lupa minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sambil apa? Sambil menegakkan ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Itu jelas. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, dengan apa?
dengan kesabaran dan sholat. Baik. Ya. Kemudian berikutnya beliau berkata, ilmu baru lagi terkait dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau berkata, ya azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, wa innama takunu al-ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajh Allah. Ya. Dan ibadah itu, ya, dikatakan ibadah, disebut ibadah jika diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan diinginkan, diniatkan dengannya wajah Allah.
Ya. Fabihadainil amraini takunu ibadatan. Maka hanya dengan dua perkara ini, ibadah itu dikatakan ibadah. Hanya dengan dua perkara ini, ibadah itu teranggap dan sah. Paham? Ini ilmu baru dari beliau. Ya, bahwasanya beliau jelaskan kepada kita bahwa ibadah itu dikatakan ibadah, disebut ibadah, dan dianggap ibadah itu, sah ibadah itu, hanya dengan dua perkara. Ketika memenuhi dua persyaratan. Yang pertama apa kata beliau? Ibadah itu diambil dari Nabi. Ma'khudah, diambil dari Rasulullah. Artinya ada petunjuk dari Nabi. Apakah Nabi kerjakan, ataukah Nabi perintahkan, atau Nabi anjurkan, atau semacamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah itu dikerjakan, yang diinginkan adalah wajah Allah. Maksudnya ikhlas. Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala Allah, surga Allah. Maka hanya dengan dua inilah ibadah itu benar. Tanpa dua ini ibadah itu batil. Batal ibadah itu tidak sah. Tidak diterima. Paham? Ya. Ini diperhatikan kaum muslimin wal muslimat, bahwa di saat kita beribadah kepada Allah, jangan asal beribadah. Jangan beribadah dengan perasaan. Jangan beribadah dengan hawa nafsu. Jangan beribadah dengan adat istiadat. Jangan beribadah dengan ikut-ikutan. Tapi beribadahlah dengan dua syarat ini. Yang pertama apa? Ibadah itu betul-betul apa? Bersumber dari Nabi. Diambil dari Nabi. Kemudian yang kedua, kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kapan ya tidak memenuhi dua persyaratan ini, ibadah itu tidak dianggap, tertolak, sia-sia. Paham? Ya. Ada orang ibadah, sholat, betul, sholat dia. Berarti kan betul ya ibadahnya diambil dari Nabi, sebab Nabi suruh sholat, Nabi juga sholat, bahkan Nabi paling hebat sholatnya. Berarti ada tuntunan dari Nabi. Tapi kenapa dia sholat? Apa tujuannya dia sholat? Apa niatnya dia sholat? Ternyata niatnya, maksudnya bukan untuk mencari pahala Allah. Apa yang dia niatkan? Ya, macam-macam. Yang penting bukan karena Allah. Maka ibadah itu tidak dianggap ibadah yang sah. Batil. Paham? Kenapa? Karena tidak memenuhi satu persyaratan, itu ikhlas. Ya. Atau ada orang sholat dia ikhlas karena Allah. Bahkan di tengah gelap, gulita tidak ada yang melihat, di tengah malam dia sholat, dimatikan lampu. Iya kan? Iya. Tetapi cara sholatnya aneh. Kenapa cara sholatnya? Ketika dia sholat malam misalnya, ada gerakan-gerakan tertentu yang Nabi tidak ajarkan. Berarti ibadahnya tidak diambil dari Nabi. Diambil dari mana? Diambil dari tarekatnya misalnya. Guru tarekat yang ajarkan. Iya kan? Iya. Ada orang berzikir. Ya, berzikir ibadah tidak? Ibadah, sebab dianjurkan oleh Nabi kan berzikir. Allah katakan, "Udzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak, sebanyak mungkin kalian berzikir. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, laki-laki yang banyak berzikir, perempuan yang banyak berzikir, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuknya pahala
yang sangat besar dan ampunan. Ya, berarti diambil dari Nabi. Nabi juga menganjurkan berzikir. Ya, bahkan kepada wanita-wanita ada anjuran khusus. Ya nisa'al muslimat, kata Nabi, wahai wanita-wanita muslimat. Ya, akthirna minat tasbih, perbanyaklah kalian bertasbih, perbanyaklah kalian bertakbir. Nabi anjurkan kan? Berarti betul diambil dari Nabi. Tetapi sayangnya, ya, cara berzikirnya tidak diambil dari Nabi. Caranya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya, dia berzikir sambil joget. Ada enggak diajarkan berzikir sambil joget? Ya. Ya, atau dia berzikir misalnya, ya, zikir yang dia baca bukan tidak seperti yang Nabi ajarkan misalnya. Kalau yang Nabi ajarkan apa? Afdalu dzikri la ilaha illallah, kata Nabi. Zikir yang paling afdal, tidak ada yang lebih afdal daripada itu adalah zikir la ilaha illallah. Berarti yang Nabi ajarkan apa? La ilaha illallah. Tiba-tiba datang dia berzikir la ilaha illallah. Lama-lama Allah, Allah, Allah. Terus hu. Apakah ini ibadah? Bukan ibadah. Bukan ibadah itu namanya. Dan tidak dianggap. Kenapa? Sebab tidak memenuhi satu persyaratan. Apa? Tidak diambil dari Rasulullah. Cara zikirnya tidak diambil dari Nabi. Sebab Nabi tidak pernah mencontohkan cara zikir semacam itu. Pernahkah Nabi ajarkan bacalah hu? Enggak. Bacalah Allah, Allah. Pernah? Enggak. Apa yang Nabi ajarkan? La ilaha illallah. Itu yang Nabi ajarkan. Nabi Musa ketika datang kepada Allah dan meminta kepada Allah, ya Allah, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarkan kepadaku sebuah amalan yang aku gunakan untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Ajarkan kepadaku zikir dan juga aku gunakan untuk berdoa. Apa yang Allah ajarkan kepada Musa? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, bacalah ketika kamu berzikir la ilaha illallah. Apa kata Allah? Wahai Musa, ketika kamu berzikir, bacalah la ilaha illallah. Allah tidak katakan, Musa, bacalah hu. Atau bacalah Allah, Allah. Tidak ada. Allah katakan, la ilaha illallah. Disambung, la ilaha illallah. Langsung. Tidak ada juga, la ilaha, tarik nafas, illallah. Mana ada cara zikir seperti itu Nabi ajarkan. Itu dari mana itu? Dari tarekat. Dari guru tarekatnya. Ya. Guru tarekat dalil? Bukan dalil. Bukan dalil. Ya. Dalil itu Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Itu dalil. Andre guru, tak bukan dalil. Ya, paham ya? Jadi, ini ilmu bahwa suatu ibadah dianggap ibadah dan sah ibadah itu ketika memenuhi dua persyaratan. Ibadah itu diambil dari tuntunan Nabi, yang kedua dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ilmu yang terakhir yang beliau sampaikan kepada kita, dan ilmu ini yang paling pentingnya. Ini yang paling pentingnya ilmu ini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Apa kata beliau? Perhatikan. Wa dzakara al-isti'anata ba'da al-ibadati ma'a dukhuliha fiha. Dan di sini pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan isti'anah setelah ibadah. Allah menyebutkan isti'anah setelah
ibadah. Paham di sini? Paham? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah sebutkan isti'anah, nasta'in setelah ibadah, na'budu. Jadi isti'anah setelah ibadah dulu baru isti'anah. Masya Allah. Kata beliau, Allah di sini sebutkan isti'anah setelah ibadah, padahal isti'anah itu sudah masuk pada ibadah. Paham? Padahal isti'anah itu sudah masuk dalam cakupan ibadah. Sampai di sini paham nggak? Nah, kalau paham kita lanjut. Kalau belum, bilang belum. Belum. Ya, baik. Jadi kata beliau apa? Allah sebutkan isti'anah. Apa isti'anah? Permintaan tolong. Allah sebutkan ini setelah apa? Setelah ibadah. Berarti ibadah dulu baru isti'anah. Iyyaka na'budu. Berarti duluan iyyaka na'budu kan? Hanya kepadamu kami ibadah. Setelah itu hanya kepadamu kami minta pertolongan. Berarti Allah sebutkan isti'anah setelah ibadah. Sampai di sini paham? Paham. Padahal isti'anah ini itu masuk dalam cakupan ibadah. Paham di sini? Ya. Padahal isti'anah itu kan termasuk ibadah. Meminta tolong, berdoa, doa ibadah tidak? Doa minta tolong, ibadah tidak? Ibadah, bahkan ibadah besar itu. Doa huwal ibadah, kata Nabi. Doa adalah ibadah. Faham? Nah, paham di sini? Ya, kenapa Allah sebutkan isti'anah? Padahal isti'anah itu kan sudah masuk dalam ibadah. Kenapa disebut lagi isti'anah? Bukankah ketika kita berkata hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, berarti kan sudah masuk di situ sholatnya, puasanya, doanya, minta tolongnya kan sudah masuk. Sehingga kan sudah cukup sebenarnya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami ibadah, cukup. Tapi kenapa lagi disebut isti'anah? Kenapa disebutkan lagi ibadah khusus ini isti'anah? Nah, itu. Ya. Kenapa? Ada hikmahnya, ada tujuannya. Apa tujuannya? Sudah paham nggak? Yang belum siapa? Angkat tangan yang belum. Ya. Sudah paham ya? Tidak ada yang angkat tangan, sudah paham. Baik. Nah sekarang kenapa demikian? Kenapa Allah sebutkan isti'anah setelah ibadah? Padahal isti'anah itu kan sudah masuk dalam kategori ibadah. Sudah tercakup dalam ibadah itu isti'anah. Sehingga harusnya tidak perlu lagi disebut isti'anah itu. Tidak perlu lagi. Karena sudah masuk dalam ibadah. Tapi ternyata Allah sebut lagi. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kenapa lagi disebut minta pertolongan? Ada tujuannya. Kata beliau, apa tujuannya? Subhanallah, lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ilal isti'anati billahi ta'ala. Karena seorang hamba itu butuh apa? Butuh untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah dalam mengerjakan seluruh ibadah. Makanya disebut apa? Isti'anah, minta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena hamba itu butuh selalu minta tolong kepada Allah pada seluruh ibadah yang dikerjakan. Butuh minta tolong. Kenapa? Fa'innahu illam yu'inhu Allah. Karena kalau dia tidak ditolong oleh Allah, maka lam yahsullahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wajtinabin nawahi. Karena kalau dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka dia tidak akan mungkin bisa mengerjakan apa yang dia inginkan berupa mengerjakan perintah
dan meninggalkan larangan. Paham? Paham. Saya simpulkan keterangan beliau. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ya, di sini Allah sebutkan isti'anah setelah ibadah karena setiap hamba itu butuh untuk selalu minta tolong kepada Allah dalam beribadah. Kenapa? Karena kalau hamba tidak ditolong oleh Allah, dia tidak akan bisa sholat. Dia tidak bisa kerjakan itu ibadah kalau dia tidak ditolong oleh Allah. Dia tidak bisa tinggalkan maksiat itu kalau dia tidak ditolong oleh Allah. Makanya hamba butuh minta tolong kepada Allah. Itu kesimpulannya. Dalam kita kerjakan ibadah itu, sekian banyak ibadah yang harus kita kerjakan. Mampukah kita kerjakan semua? Mampu kalau kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidak mampu kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Tidak usah jauh-jauh. Banyak orang bodinya kuat, berotot, dua-dua berotot, kakinya berotot juga. Tapi kenapa tidak bisa ke masjid? Itu bukti real. Itu bukti nyata bahwa dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak dapat pertolongan? Karena tidak pernah meminta. Dia hanya bilang ada tonji nanti hidayah. Begitu Ji, ada tonji hidayah. Tapi dia tidak pernah bangun. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku. Masa tetangga saya yang tidak punya kaki, subhanallah, belum azan subuh sudah ada di masjid. Itu artinya yang tidak punya kaki itu dapat apa? Dapat kekuatan dari Allah. Bukan kekuatan kakinya yang mengantar dia sampai ke rumah Allah, tapi kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya kepada akhirat. Dan yang seperti ini bukan kebetulan, tidak kebetulan itu. Antum datang ke sini bukan kebetulan. Antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak hamba-hambanya yang tidak suka dengan majelis ilmu. Bersyukurlah kepada Allah, nikmat. Coba antum merasakan sebelum antum dapat hidayah, apa yang antum rasakan? Kan tidak ada keinginan kan? Tapi ketika dapat hidayah, selalu mau. Bahkan kalau tidak ada dicari, kapan ini ada pengajian? Itulah hidayah dari Allah. Itulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi jamaah sekalian, setiap hamba itu butuh untuk selalu minta tolong kepada Allah dalam ibadah. Dan ibadah itu kan dua ya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Pada dua ini, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, ingat kita selalu butuh pertolongan Allah. Iya, kalau ada di antara kita malas sholat malam, maka jangan lupa banyak berdoa, minta tolonglah kepada Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada aku untuk bisa bangun sholat malam. Berikan kekuatan, hilangkan rasa ngantuk. Minta tolonglah kepada Allah. Ada satu ibadah, kenapa saya begitu berat kerjakan ini ibadah? Ya Allah, kenapa saya begitu pelit? Padahal saya banyak duit. Sementara saudara saya yang penghasilannya setiap hari tidak sampai 50.000, kenapa dia begitu rajin bersedekah? Itu bukan kebetulan itu. Seorang hamba dermawan, seorang hamba mudah memberikan hartanya, itu bukan kebetulan. Itu pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Iya. Ya, maka kalau kita merasakan, ya Allah, kenapa saya ini begitu kikir, begitu pelit, begitu perhitungan, maka mintalah, berdoalah kepada Allah. Kan ada doa-doa kan? Iya. Minta supaya Allah menyelamatkan dari penyakit al-bukhl. Ada doanya Nabi. Minal jubni wal bukhli. Ya. A'udzubika minal jubni wal bukhli. Ada kan doanya Nabi itu. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat penakut, sifat kikir. Ya, minta. Sampai kemudian Allah betul-betul menjadikan kita bersifat dermawan.
mudah memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala ibadah apa saja. Ada orang mungkin lemah ya dalam ibadah tertentu, ya minta tolonglah kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan. Ya, demikian pula dalam hal meninggalkan maksiat. Ada orang, ya Allah, kenapa begitu sulit saya tinggalkan ini maksiat? Sudah saya tinggalkan hari ini, besok saya lakukan lagi. Ya Allah, kenapa begitu sulit rasanya meninggalkan ini maksiat? Maka jangan lupa Anda punya Allah. Ya. Yang membolak-balikkan hati manusia. Yang meneguhkan hati manusia. Minta tolonglah kepada Allah. Ya. Jadi setiap hamba itu butuh. Jangan mengandalkan kekuatan dalam beribadah. Jangan. Jangan mengandalkan kehebatan. Jangan mengandalkan kesehatan. Wah, saya sehat, saya kuat, saya ini. Ingat. Andalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ingat jamaah sekalian. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingatkan kepada kita. Allah sadarkan kita dengan ayat itu. Apa kata Allah? Manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Allah sadarkan kita, ya. Kita ini lemah. Ya, lemah kita. Kata Allah. Ya, karena kita lemah, kita butuh apa? Kita butuh kekuatan. Dari mana kekuatan itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif, lemah. Apanya yang lemah? Apanya manusia yang lemah? Hah? Ibnu Jauzi menyebutkan 3. Yang pertama, dha'fun fi aslil khilqah. Kelemahan dari sisi apa? Penciptaan. Dan kelemahan manusia dari sisi penciptaan. Dari sumber dia dicipta oleh Allah. Dari mana kita dicipta? Min ma'in mahin. Dari setetes air mani yang hina. Lemah atau tidak air mani? Lemah. Beda dengan iblis. Iblis dari apa? Dari api, kuat. Kalau malaikat dari cahaya, makanya mereka punya fisik kuat. Kalau kita dari apa? Dari air mani. Jadi memang fisik kita sudah lemah. Fisik sudah lemah memang. Apalagi kalau sudah tua. Ya kan? Ruku saja tidak mampu. Kenapa? Sudah tua. Memang fisik kita lemah. Itu satu. Asalnya memang kita lemah. Fisik kita lemah. Ditambah lagi kelemahan yang kedua. Apa kelemahan yang kedua? Kata Imam Ibnu Jauzi. Ya. Kata beliau. Kelemahan dalam menundukkan hawa nafsu. Kelemahan kita, lemahnya kita dalam menundukkan hawa an qahril hawa, dalam mengalahkan hawa nafsu kita. Dan ketika kita kalah dengan hawa nafsu, maka disitulah perintah Allah terabaikan dan larangan Allah diterjang. Itu kelemahan kita. Lemahnya kita dalam mengalahkan hawa nafsu ini. Itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau, ya, kelemahan dari sisi qillatus sabr 'ala nisa. Ya, kurangnya kesabaran kita menghadapi fitnah wanita. Ini kalau bergabung ini 3 selesai. Sudah lemah fisik, lemah menundukkan hawa nafsu, lemah menghadapi perempuan. Kapan kita kalah ini sudah selesai. Nah, di saat itulah kita butuh apa? Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan kepayahan. Kepayahan manusia itu. Kepayahan apa? Kepayahan menghadapi kepayahan menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan Allah di dunia ini. Payah kita. Taab. Lemah. Kepayahan. Maka di saat itulah kita butuh apa? Butuh pertolongan. Ya, makanya Allah ingatkan pada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalian punya kewajiban beribadah kepada Allah. Ingat, jangan andalkan ototmu,
Jangan andalkan kepintaranmu, tapi andalkanlah isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, di saat Allah memanggil kita salat, hayya 'alas shalah, dipanggil kita salat, apa yang dibaca untuk memenuhi, menjawab panggilan Allah? La haula wala quwata illa billah. Kenapa itu yang dibaca? Kenapa bukan yang lain? Apa artinya la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk mendatangi panggilan Allah kecuali dengan apa? Billah, dengan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang dengar saja panggilan Allah tapi tidak bisa mendatangi panggilan Allah. Tidak dapat kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat kita mendengarkan panggilan Allah, baca itu la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi itu menunjukkan kepada kita diajak oleh Allah untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa kerjakan perintah dan kita tidak akan bisa tinggalkan larangan kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat terakhir, ya, ada seorang pemuda. Pemuda ini ya namanya anak muda. Ya, beda nggak dengan orang tua? Beda. Apa bedanya? Kalau anak muda tinggi syahwatnya. Kalau orang tua sama. Sama. Ya, sama. Tapi pasti ada perbedaan ya. Maka subhanallah, ada anak muda di masa Nabi datang ke Nabi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, i'dalli bizzinah. Izinkan aku berzina. Subhanallah. Minta izin ke Nabi. Kira-kira kenapa anak muda ini sampai minta izin? Karena beliau tidak tahan dengan syahwatnya. Ingin menikah juga tidak bisa nikah. Kenapa? Tidak ada duit. Tidak ada duit untuk beli mahar. Tapi pengen menikah. Sudah berpuasa juga tapi tetap syahwat tidak bisa dikalahkan. Akhirnya apa? Anak muda ini ya dengan segala keberanian dan berusaha menahan rasa malu, daripada saya jatuh dalam dosa lebih baik minta izin ke Nabi berzina. Mudah-mudahan diizinkan. Kalau diizinkan kan tidak berdosa. Kira-kira apa yang menyebabkan anak muda itu sampai begitu berani datang ke Nabi minta izin berzina? Padahal dia sudah tahu tidak boleh, tapi datang pula dia ke Nabi. Dari situ kita rasakan betapa hebatnya anak muda itu menahan syahwat. Betapa dahsyatnya fitnah wanita. Sampai akhirnya datang ke Nabi, ya Rasulullah, di tengah banyak sahabat tidak malu lagi. Ya Rasulullah, tolong saya tidak tahan, izinkan saya berzina. Subhanallah. Mungkin ada di antara kita, di antara para syabab, bukan hanya syabab, orang tua juga. Ya kan? Iya. Yang tidak cukup dengan, ya, misalnya contoh saja. Sahabat ada yang begitu. Ada sahabat seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Jadi kemudian datang dia ke Nabi. Minta izin berzina. Ketika dia minta izin, ada sahabat di situ mendengar. Sahabat marah sekali. Marah sahabat. Apa kata sahabat? Mah. Begitu sahabat. Mah. Berhenti kamu. Ngomong apa kamu itu? Berhenti kamu. Subhanallah. Tapi anak muda itu mau diapa lagi ya? Biar saya dimarah-marahi. Daripada saya jatuh dalam perbuatan dosa, lebih baik saya minta izin. Kan begitu ya? Sampai sahabat menghardik orang itu. Mah. Tapi Nabi tahu bagaimana kondisi sahabat itu. Nabi tahu, Nabi ngerti. Itulah hikmahnya Nabi. Itulah hebatnya Nabi dalam menyikapi suatu kesalahan. Nabi bedakan antara orang yang Nabi tidak samakan kondisi setiap orang. Nabi tahu ini orang ini, ya mungkin kalau yang lain merasakan begitu juga dia akan minta izin juga. Ya kan?
Dan anak muda itu masih ada iman padanya karena dia tidak sembunyi-sembunyi. Ya kan? Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, dia akan lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tapi dia punya rasa takut kepada Allah. Ya, makanya dia datang minta izin kepada Rasulullah yang diturunkan kepada syariat. Semoga ada syariat yang turun khusus kepada saya, gitu kan? Ya, karena Nabi menjawab, ya untuk dia boleh, untuk orang lain tidak boleh. Karena Nabi menjawab begitu. Dan itu banyak kasus terjadi. Untuk kamu saja boleh, yang lain tidak boleh. Ya, maka mudah-mudahan untuk saya boleh, yang lain tidak boleh. Tapi ternyata tetap tidak boleh kan? Untuk siapapun. Tapi Nabi begini. Nabi bilang, hei kalian sahabat, jangan begitu. Panggil dia ke sini, bawa dia ke sini. Dekatkan dia kepada udnuh, dekatkan dia kepadaku. Setelah dekat dengan Nabi berkata kepadanya, wahai syabab, wahai anak muda, apakah engkau suka? Sukakah engkau kalau ibumu dizinahi oleh orang lain? Nah, ketika Nabi mengatakan begitu, la ya Rasulullah, tidak mungkin saya suka. Apa kata Nabi? Kalau kamu tidak suka ibumu dizinahi oleh orang lain, maka begitu pula ibunya orang tidak suka kalau kamu zinahi. Ketika saya izinkan kepadamu berzina, ketika kamu berzina, ternyata yang kamu zinahi ibunya orang, kira-kira bagaimana perasaannya anaknya? Kan sama dengan perasaanmu kan? Iya ya Rasulullah. Nabi kembali, Nabi buka dulu pikirannya. Masya Allah, lihat bagaimana Nabi memberikan nasihat, meluruskan dan mengingkari suatu kesalahan. Nabi, kalau kamu tidak suka ibu, apakah engkau suka kalau anak perempuanmu dizinahi oleh orang? Oh tidak. Maka sama, orang lain juga tidak suka ketika anak perempuannya dizinahi oleh kamu. Pasti mereka juga sakit hati. Oh iya ya Rasulullah. Terus dibuka. Apakah kamu suka kalau saudari perempuanmu dizinahi oleh orang? Saudari perempuanmu. Tiba-tiba kamu dapat kabar saudari perempuanmu dizinahi oleh si fulan. Kira-kira gimana perasaanmu? Ibumu dizinahi oleh si fulan. Kira-kira gimana perasaanmu? Oh tidak mau saya Rasulullah. Begitu juga orang. Terus Nabi, bagaimana dengan tantemu? Kalau tantemu dizinahi, bagaimana kalau bibimu? Bagaimana kalau anumu? Ya, ternyata jawabannya tidak, saya tidak mau ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau begitu juga orang lain tidak mau kalau dizinahi oleh dirimu. Setelah Nabi nasihati, apakah cukup dengan itu? Ya sudah, pergilah kamu. Kan begitu ya? Ya sudah dinasihati, pergilah kamu. Sudah. Tidak, ternyata tidak cukup. Kenapa? Karena ini orang butuh penanganan khusus. Ini sudah luar biasa ini orang kan. Sampai sudah berani minta izin. Apa yang Nabi lakukan? Subhanallah. Nabi langsung memegang dadanya. Dipegang dadanya oleh Nabi. Ya. Kemudian Nabi minta tolong kepada Allah. Nabi kembali kepada Allah. Ya, Nabi tidak mencukupkan dengan nasihatnya. Ya, sebab nasihat apapun kalau tidak ada pertolongan kan tidak berguna juga. Makanya nasihat dan pertolongan itu doa. Makanya kalau kita menasihati orang tua, ya saya sudah nasihat tetap begitu. Antum belum mendoakan. Jangan lupa yang kedua. Nabi doakan. Apa kata Nabi? Allahumma hassin farjahu wa tahhir qalbahu waghfir dambahu. Ya Allah, tolonglah jaga kemaluannya. Jaga. Subhanallah. Ya Allah, jaga kemaluannya. Sebab kalau dibiarkan dia sendiri yang menjaga, tidak bisa dia jaga. Kamu butuh menjaga. Jagalah kemaluannya ya Allah, jaga. Yang kedua, bersihkan hatinya. Hilangkan itu penyakit-penyakit syahwatnya. Bersihkan hatinya itu. Yang ketiga, dan ya Allah, ampunilah dosa-dosanya.
Dia mungkin ya sudah ada pelanggaran sebelumnya, ampunilah ya Allah. Terus perbuatannya tadi minta izin itu salah, ampunilah ya Allah. 3 doanya Nabi. Allahumma khassin farjahu wa tahhir qalbahu waghfir dambahu. Ini bisa diamalkan oleh setiap dari kita yang mengalami nasib seperti anak muda tadi, yang begitu sulit menundukkan syahwat dan jatuh dalam perbuatan, khawatir jatuh dalam perbuatan maksiat. Jangan lupa doanya Nabi ini. Kita baca doa ini untuk diri kita. Ya. Tinggal kita rubah. Allahumma hassin farji wa tahhir qalbi waghfir dambi. Tinggal dirubah dhamirnya. Allahumma hassin farji. Ya Allah, jagalah kemaluanku. Di tengah syahwat, di mana-mana. Di media sosial luar biasa, na'udzubillah. Disinilah butuh kita minta tolong kepada Allah. Betul-betul kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, jaga diriku. Saya tidak kuat menjaga diriku kalau bukan kekuatan darimu ya Allah. Jaga diriku. Hassin farji, jaga kemaluanku ya Allah. Tahhir qalbi, sucikan hatiku dari penyakit-penyakit syahwat yang tercela. Keinginan-keinginan untuk selalu melihat yang berbau syahwat. Aku tidak kuat ya Allah. Maka tolong berikan pertolongan kepada aku ya Allah. Tolong saya ya Allah. Berikan kekuatan kepada aku. Berikan rasa takut pada hatiku ya Allah. Itu doa. Waghfir dambi, dan ya Allah, ketika aku sudah berjuang, ketika aku sudah berusaha, berjuang dengan keras, ternyata aku jatuh dalam kesalahan, maka tolong ya Allah, ampuni dosa saya. Itu doa luar biasa dari Rasulullah SAW. Allahumma hassin farji wa tahhir qalbi waghfir dambi. Apa yang terjadi? Kata Abu Mama Al-Bahili, setelah anak muda itu didoakan oleh Nabi, Masya Allah, tidak pernah ada sedikit pun, walaupun sedikit, terbetik dalam pikiran anak muda itu kepada perempuan. Langsung hilang. Bagaimana syahwat yang begitu bergelora. Bukan berarti hilang syahwatnya, enggak. Tapi tiba-tiba tidak ada ketertarikan, tidak ada keinginan lagi untuk berzina. Ini pertolongan dari, ini menunjukkan bahwa ini luar biasa. Pertolongan dari Allah luar biasa. Sesuatu yang tadinya sulit, tapi ketika mendapatkan pertolongan Allah, tidak ada yang sulit. Semua akan menjadi mudah. Masya Allah. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini ilmu yang luar biasa. Terakhir ini ilmu yang sangat luar biasa yang beliau paparkan kepada kita. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan lagi isti'anah setelah ibadah, agar kita selalu minta tolong kepada Allah dalam segala ibadah yang kita kerjakan. Dalam segala perintah Allah, minta tolonglah kepada Allah. Dalam meninggalkan larangan Allah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin setiap dari kita ada ibadah-ibadah tertentu yang sulit untuk kita wujudkan. Saya yakin. Ya, mungkin ada di antara kita mudah sholat tapi sulit bersedekah. Mungkin ada yang sulit mudah bersedekah tapi sulit untuk sholat. Sulit untuk sholat sunnah. Malas sholat sunnah. Ya kan? Setiap dari kita ada kelemahan. Maka kelemahan itu kita tutupi dengan kekuatan dari Allah. Jangan andalkan kemampuan kita. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah engkau, kata Nabi. Semangat. Jangan loyo. Jangan malas. Semangat. Untuk mengerjakan semua yang memberikan manfaat bagimu. Semangat. Tapi apakah sampai di situ? Tidak. Ternyata tidak titik. Ada lanjutan. Apa kata Nabi? Wasta'in billah. Dan jangan lupa minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan andalkan semangatmu semata, tetapi ingat, semangat disertai dengan apa? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang semangat mau belajar ilmu agama, tapi begitu tiba saatnya mau belajar, tiba-tiba malas. Tiba-tiba ada halangan. Tiba-tiba tidak jadi. Ya kan? Semangat tidak cukup, tetapi butuh kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah.
Ya, sebenarnya banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim memang menulis buku khusus. Masya Allah. Sampai Ibnul Qayyim memang menulis buku khusus hanya untuk menguraikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitab yang berjudul Madariju As-Salikin. Madariju As-Salikin. Ya, tapi apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini saya rasa sudah sangat cukup bagi kita. Ilmunya sudah sangat cukup, tinggal pengamalannya. Kalau ilmunya sudah banyak ini, tapi mengamalkan satu ini belum tentu bisa. Iya. Jadi ilmunya dari awal sampai terakhir ini, terakhir tadi luar biasa, tinggal butuh pengamalan. Bagaimana supaya bisa beramal? Kembali kepada isti'anah kepada Allah dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Taib. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan pindah pada ayat setelahnya. Ayat apa setelahnya? Ihdinas siratal mustaqim. Naktafi bihada subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.